Indonesia Barat selanjutnya kami hadirkan di siang hari ini. Kita bersama dalam berita daerah berbahasa Minang untuk beberapa menit ke depan. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi Berita Daerah dalam Bahasa Minang. Selamat siang Dusana Pandanga. Untuk mengawali perjumpaan siang hariko, kami sampaikan sari berita utama. Wali Kota Ramlan Nur Matias meminta seluruh gedung sekolah dasar di Kota Bukit Tinggi seragam berwarna putih. Gabungan Organisasi Wanita Pasaman Barat bahas peran perempuan dalam pencegahan TBC pada pertemuan bulanan organisasi. Buletin Berita Minang selengkapnya dibacakan De Aldila. Dusana Pandanga, Wali Kota Ramlan Nur Matias meminta seluruh gedung sekolah dasar di Kota Bukit Tinggi seragam berwarna putih. Berikut laporan Yudi Prama Agustino. Wali Kota Bukit Tinggi Ramlan Nur Matias meminta warna gedung sekolah dasar atau SD di daerah Satampe memiliki warna seragam putih. Ramlan Nur Matias memerintahkan seluruh bangunan SDko dicat berwarna putih dan jan adolai benda dan digantungkan di dinding. Ramlan Nur Matias menerangkan kondisi kiniko sejumlah SD di Bukit Tinggi memiliki beragam corak warna serupa SD Negeri 03 dan sempat dikunjungi beberapa waktu lalu. Untuk itu direncanakan seluruh SD menerapkan satu warna saja yaitu putih. Warna gedung sekolah diharapkan Ramlan Nur Matias dapat mempengaruhi cara berpikir pelajar. Pemko Bukit Tinggi ingin mulai dari SD itu menanamkan kepada anak-anak bagaimana cara berpikirnya warna itu berpengaruh apabila warna-warni artinya nanti warna-warni juga cara berpikirnya. Seperti kayak SD 03 mendadakkan, ini mana dulu warna sekolah lagi kan, ada hijau, ada ini kan. Artinya kita ingin tuh mulai dari SD itu menanamkan kepada anak-anak, artinya bagaimana dia itu cara berpikir itu warna itu pengaruh. Kalau warna-warni, artinya juga warna-warni pikirannya nanti kan. Tapi kita bagaimana saya perintahkan seluruh sekolah warna putih, termasuk di luar lokal itu jangan digantungkan ya orang-orang karyawan, digantungkan, ini tidak enak, tidak nyaman loh. Saya minta dicat putih semua, nanti gantungan gambar Atta, Agus Salim, banyak pelan-pelan tokoh-tokoh nasional kita ingin bagaimana sekarang menjadikan Bukit Tinggi itu kota pejuang. Apa dasarnya? Sejarah kita kan. Ramlan Nur Matias menerangkan, dari dinding berwarna putih itu nantinya dapat dihiasi juga gambar tokoh nasional atau pahlawan, serupa Bung Hatta, Haji Agus Salim, dan lainnya sebagai penambah. Pemko ingin Bukit Tinggi dikenal sebagai kota pejuang, di dasarnya kotaku adalah bagian sejarah panjang perjuangan bangsa Indonesia. Ramlan Nur Matias berharap para pelajarku sejak dini mengenali Bukit Tinggi sebagai kota pejuang, dek juga pernah menjadi ibu kota negara di zaman pemerintahan darurat Republik Indonesia atau PDRI dan sejarah perjuangan lainnya. Yudi Prama Agustino melaporkan. Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Pasaman Barat melakukan sosialisasi tertib berlalu lintas ke sekolah menengah atas melalui program polisi masuk sekolah untuk meningkatkan budaya tertib berkendara bagi pelajar. Kepala Polres Pasaman Barat AKBP Agung Tribawanto didampingi Kepala Satuan Lalu Lintas AKP Rina Arianti di Simpang Ampek mengatakan sosialisasi dilakukan di SMA Al Istiqomah Simpang Ampek dan akan dilakukan ke sekolah lainnya secara bertahap. Menurutnya sosialisasi ko bertujuan memberikan pemahaman kepada para pelajar tentang peraturan lalu lintas sehingga menjadi pedoman keselamatan berlalu lintas dalam penggunaan kendaraan bermotor di jalan raya. Gabungan Organisasi Wanita Pasaman Barat bahas peran perempuan dalam pencegahan TBC pada pertemuan bulanan organisasi. Irsyad melaporkan.
Wanita atau GEW Kabupaten Pasaman Barat menggelar pertemuan bulanan fokus pembahasan isu kesehatan khususnya TBC di wilayah itu. Ketua GEW Pasaman Barat Nyonya Gusmalini menyampaikan bahwa GEW sebagai wadah berhimpunnya berbagai organisasi perempuan memiliki peran strategis dalam pembangunan daerah termasuk penanggulangan penyakit menular. Menurut Gusmalini, TBC masih menjadi masalah kesehatan serius dan perlu diperhatikan bersama karena masih menjadi salah satu penyebab utama kematian akibat penyakit menular di Indonesia. Lebih lanjut, Ketua GEW menegaskan bahwa organisasi wanita dapat mengambil peran dalam upaya penanggulangan TBC mulai dari edukasi masyarakat, deteksi dini, hingga pendampingan pasien jo penguatan perilaku hidup bersih jo sehat. Jo kegiatan pemberdayaan perempuan, organisasi wanita dinilai dapat membantu meningkatkan kualitas kesehatan keluarga jo mencegah penularan TBC di lingkungan sekitar. Tuberkulosis atau TBC tetap menjadi masalah kesehatan masyarakat global yang serius, terutama di Indonesia. Meskipun ada upaya pencegahan dan pengobatan, TBC masih menjadi penyebab utama kematian akibat penyakit menular. Organisasi wanita memiliki peran penting dalam upaya pencegahan penyakit tuberkulosis atau TBC. Kita dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat melakukan deteksi dini, memberikan dukungan pada penderita, serta mendorong perilaku hidup sehat. Dalam kesempatan itu, Ketua GEW Pasaman Barat Nyonya Gusmalini juga mengajak seluruh anggota untuk memperkuat sinergi jo kolaborasi bersama pemerintah maupun pihak-pihak terkait lainnya. Dirinya menilai kolaborasi dan solid akan memperkuat peran perempuan dalam berbagai bidang pembangunan, terutama sektor kesehatan masyarakat. Irsyad melaporkan. Tim penggerak PKK Kabupaten Pasaman Barat menggelar pelatihan bagi kader Posyandu Nagari Salido Saroha, Kecamatan Lambah Melintang. Pelatihan tasabui menekankan pentingnya tugas pokok dan fungsi tupoksi tim pembina Posyandu. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Pasaman Barat Nyonya Sifrowati Yulianto dalam arahannya menyampaikan bahwa keberadaan Posyandu merupakan bagian penting dari lembaga kemasyarakatan nagari sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Bale tahun 2008 Bale serta Peraturan Bupati Pasaman Barat tahun 2009 Bale. Nyonya Sifrowati menegaskan Posyandu memiliki peran vital dalam memberikan pelayanan dasar masyarakat melalui 6 bidang standar pelayanan minimal sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 3 Bale tahun 2024. 6 bidang tersebut meliputi sosial, pendidikan, kesehatan, ketentraman, dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat, serta pekerjaan umum. Pelatihanku diharapkan dapat meningkatkan kapasitas dan pemahaman para kader Posyandu dalam menjalankan peran strategis di tengah masyarakat. Dua peselancar muda Indonesia asal Mentawai, Sumatera Barat torehkan prestasi di World Surf Liga atau WSL Qualifying Series 6000 Nias Pro 2025. Berikut laporan Joni Marbeta. Gelaran World Surf League WSL Qualifying Series QS 6000 Nias Pro 2025 ditandui dua peselancar muda Indonesia asal Mentawai, Sumatera Barat bahwa Dylan Wilcoxin tampil luar biasa dan meraih gelar juara dunia men's surfboard mencatatkan dua ombak terbaik dengan skor 7.50 dan 5.33 menaklukkan Lennox Smith dari Australia dan hanya mengumpulkan skor 5.93 dan 4.7 balik sehingga gelar juara diraih Dylan Wilcoxin memberikan tambahan 6.000 poin dan langsung mengantarkan Dylan ke peringkat 1 Asia dengan total 7.728 poin. Sebelumnya di ajang Krui Pro, Dylan masih berada di poin 6 Asia, sementara Kia Jo Hyur mencatatkan pencapaian gemilang mengantongi raihan total hampir 1.140 poin, melonjak drastis dari posisi 32 dan kini ke peringkat 5 Asia Women Surfboard setelah dua seri WSL QS yakni Krui Pro dan Nias Pro. Terkhusus Dylan menunjukkan teknik tinggi dan konsistensi luar biasa sepanjang turnamen dan membawanya menjadi juara dunia. Pencapaian ko menambah daftar panjang prestasi atlet muda Indonesia di kancah internasional dan atas capaian prestasi luar biasa itu diapresiasi Dek Tommy Irawan Sandra sekaligus kandidat
Ketua KONI Sumatera Barat dan juga menjabat Ketua KONI Kabupaten Pasaman dan turut menyambut kedatangan di Pantai Muaru Padang kerana prestasi Dilan dan dianggap sebagai kebanggaan Sumatera Barat dan Indonesia. Tommy berkomitmen mendukung atlet-atlet Sumatera Barat dan berprestasi baik secara moral maupun pembinaan prestasi dengan melibatkan sejumlah stakeholder dalam datangkan dana dan dirinya optimis Sumatera Barat memiliki potensi gadang di bidang olahraga dan peluang gadang untuk prestasi di PON 2008 di NTB NTT. Tentu kita akan libatkan semua stakeholder untuk mendatangkan dana. Nah, saya merasa insya Allah saya bisa. Nah, olahraga prestasi ini tentu butuh biaya dan sarana-prasarana mencapai prestasi yang lebih. Dengan torehan poin itu, Dilan hanya perlu mengikuti satu event QS 6.000 Bulai untuk mengunci tiket menuju Challenger Series kasta kedua tertinggi dalam rangkaian Tour WSL dan menjadi gerbang menuju elit dunia selancar profesional. Juni Marbeta mengabat untuk berita Rakyat Minang pada siang hari ko. Pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Pasaman Barat periode 2025-2029 resmi dilantik oleh Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Barat Roni Pahlawan di Aula Kantor Bupati Pasaman Barat. Dalam pelantikan tersebut, Wahidul Basri dikukuhkan sebagai Ketua KONI Pasaman Barat dan baru. Bupati Yulianto dalam sambutannya menyebutkan pelantikanku sebagai momen bersejarah bagi dunia olahraga di Pasaman Barat. Dirinya menegaskan bahwa pemilihan pengurus KONI adalah berjalan secara demokratis. Bupati menyampaikan apresiasi kepada pengurus KONI sebelumnya atas dedikasi mereka dalam membina prestasi olahraga daerah. Yulianto berharap pengurus baru segera menyusun program kerja jangka menengah untuk sampai tahun ke depan. Sebanyak 57 atlet Hapkido dari berbagai kabupaten dan kota se-Sumatera Barat mengikuti pretest. Berikut laporan Nofri. Sebanyak 57 atlet Hapkido dari berbagai kabupaten serta kota Sumatera Barat mengikuti pretest yang diadakan di lapangan indoor Universitas Negeri Padang baru-baru. Pretestko dilaksanakan untuk seluruh atlet Hapkido semua kategori, terdiri dari cadet, junior, serta senior. Pelatih Hapkido Padang Panjang Bastra Sinaru pada RRI menyampaikan sebanyak 17 atlet Hapkido Padang Panjang juga ambil bagian dalam pretestko. Rincian 5 kelas senior, 7 kelas junior, 105 kelas cadet. Kegiatan tersebut langsung dihadiri oleh Ketua Hapkido Sumatera Barat beserta jajaran pengurus lainnya. Bastra Sinaru mengatakan pretestko dapat mengukur kesehatan dan kebugaran atlet serta mengetahui kemampuan mereka dalam bertanding di event apapun. Dikatakannya pretestko merupakan bagian dari persiapan kejuaraan nasional atau Kejurnas Hapkido ke-8 dan akan digelar pada 24 hingga 26 Oktober 2025 mendatang di Surabaya. Lebih lanjut, Bastra menyampaikan pretestko dapat menjadi bahan evaluasi terhadap capaian atlet sepanjang tahun termasuk performa di kejuaraan tinggi ASEAN di Yogyakarta beberapa waktu lalu. Jo adanya pretestko atlet dapat menunjukkan kemampuan dan pencapaian prestasi. Acara ini merupakan persiapan untuk Kejurnas Hapkido di Surabaya bulan Oktober, akhir bulan Oktober 24-25 Oktober. Pelatih Hapkido Padang Panjang Bastra Sinaru menambahkan, demikian pretestko menjadi ajang untuk menunjukkan kemampuan dan mencapai prestasi, serta mempersiapkan diri untuk menghadapi Kejurnas yang akan datang. Nofri melaporkan. Sekian berita daerah untuk siang hari ko. Berita daerah selanjutnya dapat disanak dengarkan besok pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.